Idealisme seorang anak muda memang tidak bisa dihentikan, meskipun dengan hujan badai sekalipun. Dan politik adalah lautan pragmatisme. Kompromi demi kompromi bisa melelehkan idealisme. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Mirnawati Beladona di Ekspresi. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama seorang narasumber yang tentunya tokoh muda, cerdas, energik, dan tentunya juga bisa menginspirasi semua kaum muda dan para aktivis di luar sana. Saya sapa dulu, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum, Bung Abdul Malik Silia. Malam, waalaikumsalam. Baik, Baik, alhamdulillah. pemirsa News TV Online channel Timur Terpercaya, Bung Malik Silia ini adalah seorang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan perempuan dan anak, sosial, dan juga keagamaan. Luar biasa, dan saya sudah bisa bersama dengan beliau pada malam hari ini. Sedikit atau singkat dari biografi beliau. Lahir di Mangoli 29 Oktober 1985 dan meniti pendidikan di SD Waitulia, kemudian MTS Sanana, dan dilanjutkan dengan MAN Sanana, dan S1 Ilmu Politik FISIP UMU Kota Ternate, dan juga Magister Komunikasi Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain Jakarta. itu, ya, oh Jakarta, Jakarta. baik Jakarta ya. Dan selain itu juga beliau sangat aktif di intra maupun ekstra sekolah dan kampus. Pernah menjadi ketua OSIS, Pernah? iya, Saya. dan juga pernah menjadi ketua Himaprodi Ilmu Politik FISIP UMU Ternate dan ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Ternate, dan yang terakhir pernah menjabat sebagai ketua DPD KNPI Kota Ternate. Baik, luar biasa sekali Bung Malik Silia. Kalau saya melihat dari riwayat organisasi maupun sekolahnya, Ya. ini punya background atau latar belakang orang Muhammadiyah ya. Ya, benar. Dan sekarang kan sudah berpolitik ya, Ya. di Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, saya ingin tahu atau cerita sedikit mungkin dari Bung Malik, kenapa sih dari backgroundnya Muhammadiyah kok bisa langsung ke Partai Kebangkitan Bangsa? Iya, saya kira eh, spirit NU diasumsikan, dipersepsikan sebagai organisasi tradisional. Jadi meskipun saya dengan background formalnya Muhammadiyah, tapi saya kira pemahaman, kemudian pemikiran saya agak sejalan dengan NU. Jadi saya tidak kaku, dan saya di lingkungan NU diterima, diperlakukan sama seperti sahabat-sahabat yang secara jenjang perkaderan di NU, dan itu saya keluarga juga di sana. Baik, Bung Malik, sebagai aktivis yang memiliki perspektif dan idealisme tentunya, dan aktivis murni nih ya, apakah masih sejalan atau tetap memegang teguh idealismenya setelah berpolitik dan terjun ke parlemen menjadi anggota DPRD? Apakah masih menjaga idealisme tersebut atau mungkin sudah mulai melenceng? Saya kira saya tidak punya diksi untuk mengakukan diri saya sebagai aktivis. Saya kira kalau ada persepsi pendapat orang bahwa saya adalah aktivis, ya alhamdulillah. Tapi sejauh ini apa yang saya lakukan di parlemen tetap konsisten dengan apa yang ditanamkan oleh orang tua. Saya kira seperti itu. Tapi yang banyak kita tahu, dan mungkin Bu Malik sendiri juga merasakan hal yang sama ya, seperti banyak orang melihat bahwa Bung Malik sendiri adalah seorang aktivis dong ya. Selalu berkoar-koar menyuarakan tentang kesejahteraan rakyat, melawan kezaliman dan lain sebagainya. Setelah duduk di parlemen, apakah masih tetap melakukan hal yang sama, ataukah mungkin sudah keasikan nih dengan kursi yang empuk, dengan jas, dengan gaji yang lumayan lah gitu? Ya, saya kira teriak di jalan, kemudian teriak di gedung parlemen tidak ada bedanya. Bedanya teriak di jalan
kita di bawah terik panas matahari. Baik. Di ruang parlemen ya kita disuguhi AC, kursi yang empuk, tapi untuk teriak tidak mungkin berhenti, tidak mungkin. Berarti masih tetap idealismenya masih tetap dipertahankan. Sepanjang itu menyangkut kepentingan banyak orang dan bukan kepentingan person-person dan kelompok. Menyangkut kepentingan banyak orang, tetap kita teriak. Baik. Sedikit pertanyaan juga nih ya, ke Bung Malik. Enakan mana sih sebenarnya jadi aktivis atau anggota DPR? Karena tadi katanya sama aja tuh, teriak di jalan maupun bedanya hanya di ruang ber-AC dan di luar kan panas. Nah, sekarang enakan mana, aktivis atau anggota DPR? Ya, kalau dibilang enak, mana enak, jadi ada plus minus. Kelebihannya di DPR itu digaji. Digaji oleh rakyat untuk meneriakan kepentingan rakyat. Iya, benar sekali. Saya kira begitu, itu di situ. Kalau aktivis? Kalau di aktivis, ya kita bebas saja. Baik. Tanpa digaji pun kita teriak. Iya, benar. Baik, untuk motivasi Bung Malik sendiri apa untuk menjadi anggota DPR? Apa sih yang memotivasi seorang Bung Malik Sylia untuk harus menjadi anggota dewan? Karena kalau bicara saya ingin menjadi anggota dewan untuk memberikan peluang atau membantu kesejahteraan masyarakat, saya pikir di setiap kerjaan bisa menjadi bermanfaat buat orang banyak selain untuk menjadi anggota DPR. Ya kalau persepsinya kalkulasi ekonomi dan lain sebagainya, ya silakan Anda berbisnis. Ya. Kan tidak perlu harus jadi anggota DPR untuk dapat duit. Ya. Lalu motivasi untuk jadi anggota DPR? Ya alhamdulillah dengan jadi anggota DPR, jadi disebut politisi, karena saya dengan mudah bisa menjadi mediator, bisa menjembatani banyak kepentingan masyarakat. Saya kira hampir semua kepentingan masyarakat itu bisa dikomunikasikan begitu posisi di DPR. Ya. Saya kira seperti. Nah, untuk di Komisi 4 sendiri yang membidangi kesejahteraan masyarakat, kemudian perempuan dan anak, sosial, keagamaan, sudah sejauh mana sih kerjanya Bung Malik Sylia atau kinerja seorang anggota DPR? Ya, kalau setelah dilantik, kita langsung disuguhi aksi demonstrasi waktu itu. Jadi dari situ kita termotivasi untuk terus bergerak. Saya kira saya tidak mau mengklaim itu sebagai pekerjaan saya. Tapi 9 mitra Komisi 4 itu setiap saat kita kontrol. Banyak kepentingan rakyat yang kita lakukan. Tapi tentunya itu juga menjadi ladang pahala juga sebenarnya. Motivasinya itu. Saya kembali lagi nih Bung Malik, saya kira ini menarik ya, lahir dari aktivis dan sekarang sudah menjadi anggota DPR. Bagaimana sih Bung Malik menghadapi para aktivis ya? Karena dulu Anda mendemo dan sekarang mungkin Anda didemo kan? Iya. Baik, bagaimana Anda menyikapi hal itu? Dan apakah seorang Bung Malik merasa biasa atau mungkin ada hal-hal lain? Saya justru merasa aneh saat ini. Kok aksi-aksi demonstrasinya hampir tidak ada sama sekali. Banyak kepentingan rakyat, banyak kepentingan masyarakat yang mestinya disuarakan. Contoh gaji buruh honor misalnya, yang tersendat-sendat. Apalah kita teriak-teriak di DPR kalau tidak di-backup juga oleh rakyat. Tidak di-backup oleh teman-teman aktif. Gimana ceritanya? Seolah-olah pendidikan itu menjadi tanggung jawab DPR, tidak juga. Pendidikan, kepentingan guru, kesejahteraan guru itu tanggung jawab semua. Kok saat ini sepi-sepi saja? Iya. Dan untuk Komisi 4 yang tadi saya juga bilang tentang perempuan dan anak juga ya. Bagaimana sejauh ini Bung Malik Sylia melihat perkembangan ataupun tentang peristiwa atau kejadian anak yang dianiaya atau mungkin pemakai lem atau ngelem yang lagi hit sekarang, anak-anak seperti itu. Kemudian ada perempuan-perempuan yang kurang mendapat perlindungan gitu secara hukum. Iya, makanya kita sekarang lagi fokus untuk mendorong rumah aman. Jadi rumah aman ini rumah aman itu untuk korban kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak,
Nah ini yang nanti ditangani di situ. Saat ini kita sedang dorong, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan bisa realisasi. Penting karena banyak kasus begitu kita berkoordinasi dengan pihak Krimum misalnya, kita dikasih sampel di tahun ini ada 200 kasus yang menimpa anak-anak. Bayangkan, 200-nya di Ternate, 200-nya di Halu. Luar biasa, angka yang fantastis. Ya. Terkait dengan apa namanya penganiayaan dan kekerasan perempuan dan anak, kemarin juga ada peristiwa yang terjadi di Haltim ya, atau di kejadian anak seorang anak perempuan yang salah satu di antaranya itu yang ada di apakah Halu. Bung Malik juga selaku anggota DPR yang membidangi bidang tersebut juga ikut mengawasi terkait dengan hukum? Saya diam-diam saya turun di beberapa titik pada korban, keluarga korban tanpa harus mempublish karena menjaga suasana kebatinan keluarga. Jadi saya diam-diam turun, bahkan di satu kesempatan saya ajak istri saya juga waktu itu untuk datangi rumah korban. Tapi tidak untuk dipublikasi. Saya mengorek beberapa informasi penting sehingga saya sampai pada level adik-adik saya yang perempuan, saya protek benar. Luar biasa. Baik, pemirsa News TV Online, channel Timur Terpercaya, tetap untuk saksikan channel ini dan tentunya kita masih bersama-sama di sini bersama Bung Malik Silia ya. Dan kita bisa lihat di layar monitor yang akan ditampilkan ya, ini adalah kinerja dari para anggota DPR, salah satunya adalah Bung Malik Silia, dan ini sedang mengikuti rapat ya, paripurna. Paripurna, baik. Luar biasa. Sudah sejauh mana sih kinerja dari Bung Malik? Alhamdulillah, apa yang saya niatkan, apa yang saya cita-citakan begitu masuk, alhamdulillah beberapa niatan saya itu sudah terlaksana. Dan saat ini yang masih kita kontrol ketat, kita awasi ketat, kita setiap saat kita suarakan adalah soal gaji guru. Gaji guru. Saya kira itu yang saat ini. Ini menjadi problem ya. Problem yang saat ini kita benar-benar fokus untuk selesaikan. Karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang ini. Benar. Dan saya kembali lagi sebagai kader partai, Bung Malik Silia ini juga adalah seorang sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Utara. Mungkin ada apa namanya prestasi apa sih untuk partai itu sendiri? Mungkin di karena saat, ini kerja organisasi, saya tidak mau mengklaim itu adalah prestasi. Baik. Tentunya ini atas arahan petunjuk itu umum Gus Muhaimin, kemudian Pak Tri Usman selaku Ketua DPW, sahabat-sahabat di pengurus DPW, kemudian pengurus DPC, PAC sampai ke tingkat ranting di desa. Nah, alhamdulillah kerja keras itu membuat progres PKB naik. Dari tahun ke tahun naik terus. Dari satu kursi naik 3, naik 4. Sekarang alhamdulillah sudah 21 akumulasi. Luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, dan pemirsa News TV Online, channel Timur Terpercaya, kita juga bisa melihat di layar monitor, ini ada beberapa gambar seorang Abdul Malik Sisi yang bisa menciptakan syair-syair lagu, bisa memainkan petikan gitar dan lain sebagainya. Ini bisa diceritakan, ini apa hobi atau hobi? Wah, saya kira kalau para ilmuwan komunikasi, praktisi komunikasi mengistilahkan mengirim pesan, tentunya butuh media. Iya benar. Nah, untuk mengirim pesan dalam versi saya tentunya bisa digunakan. Jadi nyanyi, main musik itu bagian dari cara saya untuk mengirim pesan. Baik, pemirsa News TV Online channel Timur Terpercaya, tentunya di akhir nanti kita akan melihat seperti apa sih lantunan gitar yang akan dibawakan oleh Bung Malik Silia. Namun kita lanjut lagi nih untuk memperbincangkan terkait dengan anggota partai ya, pengurus partai. Nah,
Sejauh ini partai yang digeluti yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Nah, apakah masih sejalan atau sepemikiran dengan aktivis ataupun masyarakat luas pada umumnya? Kalaupun ada perbedaan ya, bagaimana sih Bung Malik Silia bisa menanggapi hal itu? Karena tadi dikatakan bahwa ini adalah kalau memang untuk kemaslahatan rakyat ya, masyarakat ya, saya memperjuangkan itu. Nah, sedangkan partai bukanlah milik Bung Malik. Ya. Bagaimana Anda menanggapinya? Saat ini PKB konsisten. Oke. Prinsip. Kemudian toleransi itu menjadi perjuangannya PKB. Baik. Jadi setiap saat dia masih seiring sejalan dengan rakyat. Baik. Tentunya saya juga di dalamnya. Iya. Iya, dan Bung Malik, ini banyak statement di luar ya yang mengatakan baik itu di media sosial ya, juga tulisan-tulisan yang kami dapati, kemudian kami dengar mengatakan bahwa anggota DPR atau DPR itu adalah dalam tanda kutip kebun binatang ya. Nah, bagaimana sih Bung Malik Silia menanggapi itu? Apakah tidak merasa risih atau karena secara tidak langsung Bung Malik sendiri sudah berada di ranah itu gitu. Kan di dalam misalkan ada istilah-istilah atau apa namanya yang dilontarkan gitu seperti tikus-tikus berdasi, kemudian ada perampok, penipu, pencuri dan lain sebagainya. Apakah seorang Bung Malik Silia yang berada di situ tidak merasa hal yang risih atau apa? Atau mungkin Bung Malik sendiri merasakan bahwa iya saya memang perampok gitu. Ya, kalau dari sisi yuridis, dari sisi konstitusi, lembaga DPR itu lembaga yang dibentuk karena atas dasar undang-undang. Tapi dari aspek perspektif persepsi orang, ya tidak bolehlah dibatasi. Gitu loh. Masa pelayan begitu dibentak, dimarahi oleh majikan, tersinggung, marah. Yang pelayan siapa? Iya, yang pelayan saya dong. Baik. Saya kan anggota DPR, pelayannya rakyat. Baik. Apa sih yang hebatnya? Tidak harus pejabat publik, saya tidak boleh dikritik, saya anti kritik, saya kebagus tidak juga. Tidak. Kalau siap dikritik, tidak mau dicaci, dihina, ya tidak usah dong jadi figur publik. Baik. Dan Bung Malik, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan pernyataan dari Suhogi? Bung Malik sendiri tahu kan ya, dia mengatakan bahwa makin redup idealisme dan heroisme pemuda, maka makin banyak tuh korupsi. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Sependapatkah? Di banyak kisah, selevel Nabi saja masih mengandalkan pemuda. Baik. Yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya pemuda, bukan orang tua ya. Bukan berarti orang tua tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Olehnya itu peran pemuda sungguh sangat penting. Kalau idealisme, konsisten, komitmen kita terus oleh misalnya dalam tanda kutip materi misalnya, ya yakin dan percaya ketimpangan, tindakan-tindakan intoleran, kejahatan-kejahatan kemanusiaan pasti menumpuk pasti itu. Jadi tidak boleh pemuda pesimis, tidak boleh pemuda gengsi dan lain sebagainya, tidak boleh. Maju, tugas pemuda maju, tidak ada kata mundur itu untuk pemuda. Dan kalau Bung Malik selalu mengatakan pemuda, maka saya kembali lagi nih ke aktivisnya Bung Malik sebelumnya pernah di salah satu organisasi ya, dan sebagai ketua juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Saya ingin kembali melihat sekarang ya yang kita lihat organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan, apakah masih seiring sejalan gitu dengan karena visi misinya gitu. Karena yang saya lihat atau yang kita lihat sekarang kayaknya kalau mau membuat sesuatu dulu orang bersuara atau organisasi atau
organisasi kepemudaan atau kemasyarakatan jika bersuara mereka lantang tanpa ada proposal, lobby-lobby dan lain sebagainya. Bung Malik sendiri sebagai kaders gitu ya, kaders pernah juga menjadi ketua IMM. Bagaimana melihat hal ini sekarang? Ya, karena sangat disayangkan gitu. Ya, jadi prinsipnya proses pengkaderan tidak boleh manja. Jadi proses awal dibentuk kader itu ya harus dibentuk benar-benar disiplin, harus keras. Kalau saya kita cabang misalnya, kita cabang IMM, saya agak semi militer. Beberapa adik-adik saya didik ya agak keras karena harus dicebur ke laut, dilatih orasinya, harus cebur ke laut sampai bisa orasi baru naik. Dan itu jam 3 malam saya didiknya begitu. Jam 3 malam. Iya, harus keras didikan. Dan kalau Bung Malik sendiri melihat para pemuda sekarang nih yang ya istilahnya nganggur lah ya di luar sana, mungkin kurang banyak kegiatan kemanusiaan lah menurut saya pribadi sih. Mereka membuang-buang waktu gitu. Itu saya pikir mungkin di ruang ini juga Bung Malik Sylie bisa menyampaikan sesuatu untuk mereka di luar sana, para pemuda, para aktivis yang ayo bangkit dan berjuang gitu. Saya kira kalau ada ketimpangan di luar, rakyat masih lapar, guru belum terima gaji misalnya, teman-teman pemuda tidak mendapat lapangan kerja yang layak. Saya kira itu bagian dari kesalahan saya. Kesalahan saya. Kita belum tuntas berjuang. Masih harus banyak berjuang. Jadi teman-teman yang di luar juga jangan pesimis. Kalau belum mendapat ruang, belum mendapat kesempatan, ayo berjuang. Belum selesai. Baik, 5 tahun Anda menduduki di parlemen sebagai anggota DPR dan Anda mengatakan bahwa belum maksimal dalam bekerja. Lalu kapan? Saya kira sepanjang rakyat masih menderita, masih ada ketimpangan sosial, masih ada kejahatan kemanusiaan, masih ada tindakan-tindakan intoleran di luar. Itu belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Nah, kalau di dalam ya parlemen sendiri ya, kan pasti ada yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian ada yang per kelompok, misalkan kepentingan kelompok, pribadi dan lain sebagainya. Proyek lah, ya kan, kesejahteraan masyarakat. Untuk Bung Malik sendiri di bagian mana sih berada, di ranah mana? Sejujur-jujurnya. Saya kira secara kelembagaan berjuang, atau DPR tidak tahu lah. Kalau misalnya tidak sepaham, tidak sejalan. Nah, ini secara kelembagaan. Oke, clear ya. Untuk kembali ke person-person saya kira itu nafsi-nafsi lah bahasa agamanya begitu. Nah, saya tentunya tetap dengan keyakinan saya bahwa ibu saya menunjukkan bahwa tidak boleh menyusahkan banyak orang. Makanya saya setiap saat berprinsip mengomentari sesuatu di lembaga parlemen, tentunya baik itu secara resmi pada ruang-ruang rapat atau di melalui media, sepanjang itu tidak mempersulit banyak orang dan itu demi kepentingan banyak orang, ya saya komentari, jangan salah. Dari tadi nih Bung Malik, saya sangat tertarik dengan ucapan-ucapan Bung Malik selalu mengaitkan dengan ibu-ibu. Ini yang menarik menurut saya. Luar biasa karena perjalanan Bung Malik Sylie mungkin dari kecil ya, dari desa, kemudian berorganisasi, terjun ke dunia politik dan sekarang menjadi sosok yang luar biasa ya, sudah bisa membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan mungkin banyak orang, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sejauh mana sih peran ibu untuk seorang Malik Sylie? Saya kira untuk wilayah politik, jika ada yang perlu saya sampaikan terima kasih, maka untuk almarhum Pak Samsir Andili. Baik. Beliau menempa saya lumayan. Saya patut menyampaikan terima kasih dan sering mengirimkan Fatihah untuk beliau. Dari lingkungan keluarga tentunya, almarhum ayah saya itu sebelum meninggal sempat mengatakan ke saya bahwa saya bermimpi kau jadi anggota DPR. Gitu. Nah, kenapa ibu? Ya, masa saya prosesi pileg itu saya harus mencuci kaki ibu, saya harus doa,
saya hasil cuci kaki ibu saya itu saya mandi, saya minum, itu nah barulah berjuang. Jadi urusan berjuang itu buat kemudian restu rakyat sudah selesai urusan itu. Gitu. Luar biasa, pemirsa News TV Online channel Timur Terpercaya, ini sangat luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi banyak orang, khususnya buat pemuda-pemuda di luar sana ya, bahwa sosok ibu juga sangat berpengaruh dalam hidup kita semua ya. Dan salah satu kesuksesan dari Bung Malik Silia ini juga luar biasa karena doa dan juga dorongan orang tua, terutama ibu. Jangan dulu kita bersih tegang di sini, karena selain politisi ya, aktivis yang luar biasa, beliau juga menyimpan bakat terpendam yang sangat, ini harus diekspos nih ya. Beliau juga bisa menciptakan syair lagu, ya, membuat syair lagu, memainkan gitar dan lain sebagainya. Mungkin ada salah satu lagu sih yang saya ingin tahu, atau pemirsa di rumah juga ingin tahu, lagu apa sih yang menjadi favorit dari seorang Malik Silia? Oh iya, saya dari beberapa minggu terakhir saya sering nyanyi lagu Guru Umar Bakri. Umar Bakri. Saya menganggap agak relevan dengan kondisi negara kita. Baik. Mungkin Bung Malik bisa sedikit memainkan gitar dengan petikannya. Saya juga ingin mendengar, dan pemirsa di rumah juga, penonton semua ingin tahu. Oh gitu. Iya. Biar kita jangan terlalu tegang-tegang ya. Tapi sedikit saja saya. Baik ya. Ya, Umar Bakri, Bung Malik Silia. Umar Bakri, profesor dokter menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti di Kediri? Iya. Baik, luar biasa. Bung Malik Silia, aduh, saya pikir masih banyak waktu ya untuk kita berbincang-bincang lebih dalam lagi, tapi insya Allah di lain kesempatan Bung Malik Silia bisa menyempatkan diri untuk hadir di studio News TV Online tentunya. Dan pemirsa, akhirnya perbincangan kita bersama Bung Malik selesai sudah, dan terima kasih sudah menonton channel ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Malik Silia ya yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Mimpi itu tentang perjuangan, cerita, dan cinta. Manusia memiliki mimpi yang beragam. Hanya orang yang tegar yang akan mendapatkan mimpi, idealisme, dan keteguhan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Mirnawati Bladona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.